Menikahi janda Ting-Ting. Bab. Oh, ternyata seperti itu. Sofia bersandar pada dinding lift, mengusap dada yang senantiasa tersentak-sentak setiap saat. Apalagi, saat ini ia terus memikirkan kondisi Rusdi yang sudah tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Ting. Bu Nur mengambil langkah cepat, mendahului Sofia dan perawat, karena sudah tidak sabar bertemu menantunya yang tak sadarkan diri cukup lama. Arman. Beliau berlari, masuk ke dalam ruang rawat. Mengulurkan tangan menyibak selimut di atas brangkar. Tapi, beliau malah membeku seiring senyum yang menyusut, saat yang ia dapati di balik selimut bukanlah Arman, melainkan bantal guling. Bu, kenapa? Tanya Sofia, baru saja masuk, dan ikut bingung melihat sesuatu yang janggal. Loh, Mas Arman mana? Beliau menoleh dengan tatapan bingung. Nggak ada. Tempatnya kosong. Kosong. Sofia mendekati bilik toilet dan tanpa ragu langsung membukanya. Tapi, ruangan itu juga kosong. Perasaan yang mulai tidak baik, semakin dibuat ketar-ketir, ketika melihat jendela terbuka lebar. Saya akan cari di luar, mungkin Pak Arman jalan-jalan ke taman, ucap perawat itu lalu beranjak pergi. Sepertinya dia sudah pergi terlalu jauh, gumam Sofia saat melihat selang infus yang menggantung dan masih meneteskan cairan demi cairan setiap detiknya. Bu Nur terduduk lemas di tepi brangkar. Sekarang ia harus memikirkan An 4K dan menantunya yang tak tahu di mana. Sebenarnya, mereka kenapa? Ada apa? Kenapa nggak ada yang bisa jelasin? 32. Firasat seorang ibu memang tidak pernah salah. Bertempat di salah satu bangunan lama yang ditumbuhi semak belukar, Chelsea sedang duduk berhadapan dengan seorang pria yang terus memberinya beberapa pertanyaan. Sepertinya kamu tidak banyak tahu tentang suamimu, ucapnya lalu menolehkan ke belakang. Melihat Waldan yang sedang duduk di sudut ruangan, sambil meni 3 sap rokoknya. Harusnya, kamu tetap jadi istri B. Entara, agar tidak perlu terlibat dalam masalah seperti ini. CK, apa kau Tuhan? Yang bisa mengatur takdir orang lain. Chelsea menyeringai. Semua ini akan berakhir, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian mau. Kami sudah hampir selesai, Pak Sunarto akan naik jabatan sebentar lagi. Kekuasaan akan menjadi milik kami dan kau, suami dan keluargamu harus dipun 4-hakan. Lakukanlah, aku tidak takut, Chelsea menegapkan kepalanya. Memperlihatkan wajahnya yang semakin pucat. Pengecut sepertimu, mungkin tidak akan berakhir di jeruji tapi di neraka. Wanita sombong, pantas banyak orang yang membencimu. Pria itu menarik stol dari hip holster yang menggantung di pinggang, kemudian iarahkan tepat di depan dahi Chelsea. Tunggu suamimu di alarm baka. Bukankah begitu cara cinta sejati berakhir? Kedua mata Chelsea terpejam, saat ujung S3 Nec 4 itu menempel tepat di dahinya. Jari-jarinya tangannya pun terkepal kuat. Sampaikan salamku kepada Komandan Arman saat kalian sudah bertemu di alam yang sama, lanjutnya, terkekeh sinis. Kembali menekan dahi Chelsea, bersiap menarik pelatuk dan serak. Bu pria itu tersentak, bergetar hingga Setnol L di tangannya terjatuh begitu saja. Perlahan ia berbalik dan mendapati Waldan sedang berdiri tepat di belakangnya. Menusuk area punggungnya dengan B3L4 jam. Wah Waldan, kau, serak. 1S4 Yat 4N kembali Waldan berikan tepat di L3 rekannya, hingga jatuh berlumuran D serah dengan kondisi menge garis bawah naskan. Sejenak tertegun, melihat deroh yang mengotori sepatunya. Terima kasih, sudah mendengarkan aku malam tadi, Chelsea. Ia kembali menatap mantan istrinya. Mendekat untuk melepaskan ik 4 tante 4 li di kaki dan pergelangan tangan Chelsea.
Tak ada tanggapan dari Chelsea, ia masih syok karena ternyata Waldan benar-benar memenuhi ucapannya saat mem 3K4P mulut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan Arkan dan yang lain. Waldan meraih beberapa alat perekam yang ia taruh di beberapa tempat. Dimasukkan ke dalam tas dan disodorkan ke hadapan Chelsea. Tas ini berisi bukti video, rekaman suara, dan sidik jari yang sudah aku kumpulkan sebelumnya. Pergilah dari pagar bel belakang, lurus saja, nanti kamu akan bertemu jalan keluar. Bagaimana dengan kamu, Mas? Tugas dari komandan belum selesai. Aku harus tetap di sini. Pergilah, jangan buang waktu. Chelsea berdiri dari posisi duduknya, berjalan menuju pintu belakang diikuti Waldan dari belakang. Hei, jangan kabur. Seru seorang pria saat melihat Chelsea keluar. Berlari cepat untuk mencegah bersama beberapa orang yang lain. Waldan membiarkan Chelsea terus berlari semakin jauh, sementara dirinya bersiap memberi perlindungan. Sebelum menjalankan aksinya, ia masih sempat membuka permen coklat, dan dimasukkan ke dalam mulut. 33. Bak. Serak. Meski bukan lagi anggota kesatuan, ia tidak kehilangan kemampuan khususnya. Malah, selama di penjara, ia giat berlatih karena sudah diwanti-wanti oleh Arman untuk menjadi mata-mata rahasia tanpa identitas resmi. Ya, ia bukanlah seorang pria yang tidak tahu diri hingga lupa balas budi. Ia berterima kasih karena Arman, kasus ibunya terungkap, diberikan remisi, dan karena Arman pula, putrinya bisa diselamatkan dan dibiayai dan akhirnya tumbuh sebesar sekarang. Tak jauh dari sana, Chelsea berlari sekuat tenaga seraya mendekap erat tas selempang di tangannya. 34. Berhenti. Suara teriakan di belakang sana, membuat Chelsea mempercepat frekuensi gerakan kakinya. Berlari kencang hingga tanpa sadar sandal pansus yang membalut lakinya terlepas. Tanpa alas kaki ia memasuki area hutan. Berpijak pada tanah, dipenuhi bebatuan kecil yang menyakiti setiap detik aksi pelariannya. Ia dekap benda berharga dalam peluknya, demi satu tujuan. Semakin masuk ke dalam, cahaya matahari makin padam, hal ini membuat Chelsea berhenti sejenak, menggedarkan pandangan dan akhirnya menyajikan sepertinya, ia telah salah mengambil arah. Apa aku harus putar balik? Langkahnya mulai ragu. Hendak berbalik tapi suara langkah kaki yang semakin terdengar mendekat, membuat Chelsea terpaku, berpikir keras sebelum akhirnya beranjak bersembunyi di balik batang pohon besar di sisi kanannya. Benar saja, tak lama beberapa orang berstiga Jat 4 muncul dan mulai mencari-cari. Chelsea bekap mulutnya kuat-kuat, bahkan untuk bernapas pun rasanya begitu menakutkan. Situasi di mana ia tak memegang alat untuk melawan, lemas tak bertenaga karena semalaman tak makan apapun, membuatnya tak bisa melakukan apapun selain bertahan dan pasrah. Sampai detik ini, Chelsea seolah masih tidak percaya, jika dirinya akan berada di titik sejauh ini. Andai semalam Waldan mengajaknya kerjasama, mungkin barang bukti masih sekedar angan. Ya, semalam, saat Rania dan yang lain sibuk menyelamatkan seorang rekan yang tertembak, Chelsea duduk di kap depan mobil dengan gelisah. Menunggu proses itu selesai sebelum akhirnya pulang. Kesempatan itu, dimanfaatkan Waldan dan dua orang rekannya untuk mendekat secara diam-diam, bermodalkan OP-4T bius yang sudah disiapkan sebelumnya. Wal, kamu yang maju. Anggap saja balas dendam pada mantan istrimu. Baiklah. Waldan melangkah mendekat sambil mengendap-endap. Mengangkat sebelah tangan, dan dalam hitungan detik berhasil menarik dan membekap mulut Chelsea dengan telapak tangannya. Chelsea meronta-ronta, panik. Set, ini aku Waldan, bisiknya seraya terus menarik Chelsea ke sisi kanan jalan. Kali ini saja, dengarkan aku. Jangan memberontak dan menurutlah. Aku ada di pihak suamimu. Buh Chelsea melemah.
masih berusaha mencerna ucapan pria di belakangnya. Aku mohon, Sa. Percayalah padaku, meski ini untuk terakhir kali. Pada akhirnya Chelsea mengangguk dan memasrahkan dirinya, dip 3/4P dengan sapu tangan yang sebelumnya sudah dibubuhi cairan OP4T. Perlahan kesadaran mulai berkurang dan akhirnya tak sadarkan diri. Jika mengingat kejadian sen malam, Chelsea merasa terlalu nekat. Tapi, keadaan memaksanya untuk terus mencoba, demi mengembalikan senyum putranya, dan yang terpenting, ia ingin mengembalikan nama baik suaminya yang telah tercoreng. Chelsea kembali mengintip, dan ternyata orang tadi sudah beranjak pergi, semakin jauh dari tempat persembunyiannya. Namun, ia memilih tetap di sana untuk sementara waktu. Beristirahat dan menenangkan pikirkan yang dipenuhi kekhawatiran tentang Arman. Ya, istri mana yang 35. Tidak gelisah jika jauh dari suami yang tengah terbaring kritis. Kamu harus tetap baik-baik saja, Mas. Tunggu aku pulang. Kepalanya bersandar pada batang pohon, seraya memeluk erat kedua lutut. Detik berikutnya, cairan bening mengalir karena rasa lelah, gelisah dan ketakutan yang bercampur aduk memenuhi isi kepala. Saya baik-baik saja. Seorang perwira tinggi masih terpaku menatap Arman yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Padahal sebelum hari ini, ia datang berkunjung ke rumah sakit dan pria itu masih kritis. Kamu benar-benar Arman. Dari cara pria berkepala pelontos itu menatapnya, Arman sudah tahu, sepertinya ia dianggap arwah yang sedang berjalan-jalan. Entah bagaimana caranya menjelaskan, tapi situasi ini terlalu darurat untuk mengobrol. Ini saya. Pak, saya butuh bantuan Anda. Ya, tentu. Pria itu masih terlihat bingung. Apa yang bisa saya bantu? Pertama, rahasiakan tentang hal ini. Melangkah mendekat dan menyondongkan badan ke arah pria yang lebih pendek darinya. Kedua, saya butuh akomodasi, dan seragam lama saya. Kerut di ujung mata pria itu semakin terlihat jelas saat mendengar permintaan Arman. Seragam lama, maksudmu, seragam brigade mobil, Brimob. Untuk apa? Arman mengangguk dan tersenyum kecil. Seperti yang diketahui orang, di awal kariernya, ia merupakan anggota satuan elit yang bertugas melaksanakan misi senyap beresiko tinggi. Hingga akhirnya harus pindah, karena perintah petinggi dan desakan Oma Lusita kala itu. Anda pasti sudah mendengar kabar yang beredar, ungkapnya. Mungkin, saat ini tidak ada satupun orang lagi yang bisa mempercayai saya. Tapi, Anda tahu jelas, saya bukan pengecut seperti yang diberitakan. Tentu. Tangan beliau menepuk-nepuk pundak Arman. Katakan saja, apa yang bisa saya bantu lakukan? Kamu, istirahat saja, ajudan saya akan membawamu ke rumah sakit. Saya mau turun sendiri. Beliau yang hendak memanggil ajudannya pun, kembali menoleh menatap Arman. Menghembus napas panjang sambil berkacak pinggang. Kau ini, masih keras kepala saja. Lihatlah, wajahmu saja pucat begitu. Arman hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi, karena situasinya terlalu rumit untuk diceritakan. Terlalu berat untuk dideskripsikan. Apalagi jika membayangkan keadaan istrinya. Tak butuh lama untuk membujuk seniornya. Arman keluar dari kediaman mewah itu sambil menenteng tas jinjing berukuran besar, dan kembali masuk ke dalam mobil. Itu apa? Dan seragam lama. Dilemparnya tas itu ke kursi belakang mobil, lalu beralih menatap Rizal yang masih terlihat penasaran. Bagaimana proses olah TKP di rumah Sunarto? Masih berjalan. Ya, masih. Sekarang, apa yang ingin Anda lakukan? Jalan dulu. Nanti aku jelaskan. 36. Siap. Tanpa banyak bertanya, Rizal kembali mengemudikan mobil meninggalkan bahu jalanan perumahan elit itu. Arman pun mulai mengungkapkan rencananya.
Mumpung Pak Sunarto sedang lengah, karena harus menghadapi orang dari B4 Reskrim yang terus mendesak untuk memeriksa ruangan bawah tanah, lokasi utama ledakan semalam. Rumah ini adalah kediaman pribadi kami, jelas Pak Sunarto di depan kepala B4 Reskrim. Saya bisa mengatasinya sendiri. Toh, ledakan semalam itu tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain, kan? Gelagat Pak Sunarto membuat mereka semakin curiga. Padahal, jika memang tidak ada apa-apa, beliau tidak perlu takut, toh mereka hanya ingin memastikan penyebab ledakan agar tidak menimbulkan kabar simpang siur di lingkungan masyarakat. Kami harus tetap memeriksanya. Sebagai aparat, kami harap Anda bisa bekerja sama, agar pekerjaan kami bisa selesai lebih cepat. Pak Sunarto mencengkram kuat ponsel di tangan kanannya. Tapi senyum tak henti-henti merekah di wajahnya. Setuju ataupun tidak, ia tidak bisa mencegah proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Kami izin masuk, permisi. Tim B4 Reskrim beranjak ke area halaman belakang kediaman mewah itu. Melewati sang tuan rumah yang masih mematung di posisi yang sama. Tak berselang lama, seorang pria mendekati Pak Sunarto. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Endan? Jika mereka menemukan S3 NEC 4 di ruang penyimpanan bawah tanah Anda, tamat riwayat kita. Aku punya sejuta alasan untuk mengelabui mereka. Yang penting, tidak ada saksi yang mengetahui tentang hal ini. Arman juga masih sekarat di rumah sakit. Kedua matanya kembali melirik kanan-kiri, lalu kembali menatap An4 kabuahnya. Apa wanita itu sudah berhasil di L3 nyapkan? Seharusnya, sudah, dan kemarin malam mereka memberikan kabar jika wanita itu sudah berhasil diamankan dan pagi tadi akan dieksekusi. Tapi, diliriknya arloji di pergelangan tangan. Sampai jam segini, belum ada kabar lagi dan mereka tidak bisa dihubungi. Apa? Mereka tidak bisa dihubungi. Firasat yang mulai tidak baik, membuat Pak Sunarto kembali terdiam sebentar. Berapa orang yang melindungi wanita itu, kemarin malam? Sekitar 10 orang. Tahu identitas mereka? La menggeleng pelan. Tidak, dan mereka bertopeng. Kemungkinan, anggota satuan atau orang bayaran. Tapi itu tidak penting, toh anggota kita lebih banyak. Saya menurunkan 50 orang malam tadi. Bagus, aku yakin tugas di sana sudah selesai. Aku akan tetap di sini. Beliau berbalik, melangkah menyusul para petugas yang sudah lebih dulu pergi ke area belakang kediamannya. Pasukan rahasia atau orang bayaran berstiga NEC 4 yang dikerahkan Pak Sunarto memang sangat banyak dan membuatnya cukup percaya diri misi ini akan diselesai sesuai rencana. Namun, jauh dari semua ekspektasinya, satu persatu dari orang bayaran itu berhasil dilumpuhkan dengan kecerdikan dan kemampuan dalam melakukan perlawanan. Di samping rumah kosong yang dipenuhi semak belukar, Waldan berbaring terlentang, dikelilingi orang-orang yang telah meregang nyawa dengan keadaan tragis. Meski berhasil melumpuhkan lawan dengan satu bilati, tapi kondisi Waldan sekarang sangat lemas dan 37. Penuh luka. Ia terus memandang ke arah langit biru di atas sana dengan tatapan kosong. Entah apa yang ia pikirkan, setelah berhasil menyelesaikan misi balas budinya. Di seberang sana, Arkan dan teman-temannya masih harus berjuang menembus pertahanan. Setelah semalam sampai siang ini, berusaha mencari keberadaan Chelsea. Katakan, di mana kalian menyekapnya? Mungkin saat ini, dia sudah M4T, ungkap seorang penjaga yang tersisa dari depan gerbang tua. Jaga ucapanmu, sentak Rusdi. Wajahnya yang dipenuhi luka, berubah semakin tegang dan memerah-marah. Kami memang ditugaskan untuk memenuhinya, jadi percuma kalian sampai sejauh ini. Penuturan itu, membuat Rania meremang marah. Ia yang sejak tadi berdiri di belakang Arkan Rusdi, akhirnya mengambil langkah berani.
Sudah cukup berdiam diri, dan selalu dilarang untuk melakukan perlawanan. Arkan kembali mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Tapi, sebelum itu terjadi, Rania berjalan cepat melewatinya. Melayangkan sebelah kakinya, melesat seperti kilat. Bak! Pria itu terhempas jauh ke belakang sana. Membuat Rusdi, Arkan yang rekan yang lain, mematung dengan mulut terperangah. Beraninya kalian menyakiti perempuan. Seru Rania, geram. Aku sampai lupa kalau Rania sabuk hitam taekwondo, ucap Rusdi, pelan. Sementara Arkan hanya bisa menghembus napas sambil berkacak pinggang. Sejauh ini, ia tidak ingin istrinya ikut melawan, tapi sekeras apapun ia mencegah, tak akan bisa menghilangkan jati diri Rania yang dulunya bercita-cita menjadi seorang abdi. Arkan berjalan mendekati Rania, menggenggam tangannya dan kembali berlari menuju tempat tujuan. Begitu juga dengan Rusdi dan rekannya yang segera menyusul dari belakang. Mereka benar-benar sudah pergi terlalu jauh dari sudut kota. Melewati gerbang perbatasan wilayah dan berhasil melumpuhkan puluhan orang yang berusaha menghadang. Sekarang, yang tersisa hanyalah kekhawatiran tentang Chelsea yang tak kunjung ditemukan. Pasukan yang tersisa, lebih dari 10 orang, berpencar melakukan pencarian sampai sore hari. Namun, tak ada titik terang di mana Chelsea berada sekarang. Beberapa orang bahkan sengaja naik ke pohon besar, menggunakan teropong kecil untuk memantau lokasi sekitar yang diyakini menjadi tempat persembunyian Chelsea. Sedangkan di bawah sana, beberapa orang sedang berdiskusi serius untuk menyelesaikan misi ini dan mendapatkan bayaran dari sang atasan. Lebih baik sekarang, kabari Pak Sunarto tentang situasi kita di sini agar beliau datang mengirim bantuan. Benar juga. La mengeluarkan ponsel dari saku bajunya. Hendak menelpon sang atasan tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas pohon. 38. Kami menemukan wanita itu. Teriak pria dari atas pohon. Di sisi barat, dia berlari ke sisi barat. Semuanya kembali bergerak. Berlari dengan cepat. Kali ini, tidak boleh lolos, apalagi saat ini Chelsea membawa barang bukti yang terancam membahayakan nama baik atasan mereka. Suara teriakan yang menggema di seluruh penjuru, membuat Chelsea kembali menyeret langkahnya. Berharap segera menemukan jalan keluar dan mengakhiri semua kesulitan yang harus ia hadapi sendirian. Berhenti. Dor. Suara T3 gambakan yang dilepaskan orang itu ke langit, membuat Chelsea tersentak, jatuh bersimpuh. Rasa perih di telapak kaki membuatnya tak punya cukup tenaga untuk kembali berlari. Pada dasarnya ia memang wanita biasa, bukan superwoman bisa tahan dalam berbagai situasi. Kepalanya kembali tegap, melihat orang-orang itu membentuk formasi, mengelilingi dan menagarahkan S3 Nej 4 api ke arahnya. Turunkan tas itu, angkat tangan. Sejenak Chelsea masih termangu, karena membenci situasi di mana ia tak punya kendali untuk mengubah alur takdir. Membuatnya di situasi yang mendesak untuk mengambil pilihan antara melawan atau patuh. Di situasi ini pula, bayangan suami, An 4K dan ibunya kembali memenuhi pikiran. Jika memang ini adalah akhir dari segalanya, ia harap bisa berpulang dalam keadaan tenang, tanpa harus memikirkan dunia yang terus bercanda dengan rasa sakitnya. Angkat tangan. Pria itu kembali mengulang perintahnya. Perlahan, Chelsea melepaskan tas selempang itu. Menggerakkan kedua tangan naik ke atas hingga melewati kepala. Detik-detik ia hampir menyerah, matanya terpejam, kepalanya hampir menunduk. Tapi, tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan tersapu angin, begitu juga dengan debu yang naik ke permukaan, mengotori udara. Perhatian orang-orang itu pun teralihkan, ketika mendengar suara gemuruh dari atas. Ada helikopter. Mendengar hal itu, kedua mata Chelsea kembali terbuka.
Menegadah, menggedarkan pandangan ke atas sana. Meski kurang jelas, ia bisa melihat helikopter bergerak turun dan akhirnya terdengar suara T-34 kan beruntun. Dor, dor, dor. Kedua mata Chelsea membulat, saat menyaksikan orang-orang di sekelilingnya jatuh satu persatu akibat T-34 kan seseorang dari atas sana, dan dalam hitungan detik semuanya berhasil dilumpuhkan. Siapa itu? Kepala kembali menegadah dan perlahan gerakan bola matanya mengikuti helikopter sampai mendarat di depan sana. Angin pun semakin berhembus kencang, membuat penglihatannya terganggu. Chelsea mulai bisa bernapas lega saat melihat sekelompok orang turun dan berjalan ke arahnya. Ia tahu itu pasti petugas yang datang untuk menolong. Tapi, berapa detik kemudian, napasnya seakan tercekat. Kedua mata pun memanas ketika melihat seorang pria membuka helm pelindung dan masker yang menutupi wajahnya. 39. Ada apa ini? Bulir bening mengalir membasahi pipi Chelsea. Ia pikir, dirinya pasti sudah gila atau sedang bermimpi karena melihat Arman sedang berjalan dengan begitu gagah, lengkap dengan pakaian, rompi hitam, dan S3-4 talaras panjang. Di depan sana, Arman kembali mempercepat gerakan kakinya saat melihat Chelsea mematung dengan tatapan bingung. Helm, masker dan S3-4 yang menggantung di tangan ia lepas begitu saja. Fokus pada pujaan hati yang terlihat begitu ringkih. Selangkah, 2 hingga 3 langkah dan akhirnya ia dekap buh Chelsea dengan erat. Baik dulu ataupun sekarang, saat jarak yang berusaha memisahkan, Arman akan berbalik, mengejar dan berjalan ke arah yang sama di mana ia meletakkan hati dan seluruh perasaannya. Maaf, karena tertidur begitu lama. Suara dan hembusan napas yang terasa hangat menerpa daun telinganya membuat Chelsea melepaskan luapan air mata tanpa suara. Ia biarkan wajahnya tenggelam pada dada bidang yang akhirnya kembali berdenyut kuat.